Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 software yang harus diinstal setelah install ulang Windows. Karena tanpa aplikasi dasar ini, laptop belum siap dipakai, baik untuk kerja, sekolah, ataupun sekedar browsing. Aplikasi yang pertama itu untuk browsing, seperti aplikasi ini jelas wajib karena semua aktivitas online butuh ini, yaitu Google Chrome dan Firefox. Lebih nyaman digunakan karena fitur ekstensi dan performanya yang stabil dan familiar. Yang kedua, WinRAR. Kenapa ini penting? Karena hampir semua file yang kita download dari internet, terutama installer dikompres ke zip atau RAR. Kalau kita tidak mempunyai aplikasi ini, maka kita tidak akan bisa membukanya. Makanya aplikasi WinRAR ini sangat penting kita gunakan. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi antivirus tambahan. Aplikasi ini sebenarnya opsional, tapi menurut saya direkomendasikan karena Windows Defender emang udah bagus, tapi untuk kita yang aktif internetan, colok-colok flashdisk, akan lebih aman kalau kita pakai antivirus tambahan. Ada versi gratis kayak Avast dan With Defender yang cukup ringan dan tetap efektif. Jadi menurut saya lebih bagus gunakan kedua aplikasi ini. Yang keempat ini driver. Kenapa ini penting? Karena sering terjadi ketika kita selesai menginstal ulang laptop kita ini nggak bisa nyambung WiFi, nggak ada suara. Ini sering terjadi karena driver belum terpasang. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi driver untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Aplikasi yang kelima adalah aplikasi Office Suite seperti Microsoft Office, WPS, dan LibreOffice. Aplikasi ini juga sangat perlu. Kenapa? Karena Office Suite ini penting banget buat kita yang sering kerja sama dokumen, spreadsheet, atau presentasi untuk tugas-tugas kuliah. Jadi kelima, aplikasi ini sangat penting kita install apabila kita selesai melakukan install ulang sistem operasi atau Windows. Di sini karena saya sudah menginstal Google Chrome dan Firefox, jadi saya akan mengajari cara menginstal WinRAR. Jadi caranya itu sangat mudah. Kita cari aja WinRAR, kita ketikkan WinRAR download, kemudian kita enter. Nah, kita pilih yang paling atas yang ada logonya download WinRAR. Klik WinRAR 731 English 64 bit ini, pilih download. Nah, di bawah tuh menunjukkan proses download sedang berlangsung. Kemudian kita close saja, kita cek ke dokumen, buka dokumen download. Nah, di sini dia sudah terdownload, tinggal kita install aja, run, kemudian pilih install, langsung klik install aja, kemudian pilih OK di sini, kemudian done, maka WinRAR akan otomatis terinstall. Jadi penginstalannya itu sangat mudah. Begitu juga dengan yang lainnya, sangat mudah. Kemudian untuk memastikan WinRAR-nya sudah terdownload, kita buka ke lokal C, kita cari folder WinRAR-nya. Apabila sudah ada, maka sudah terdownload. Nah, di sini WinRAR-nya sudah ada, sudah banyak. Itu artinya WinRAR-nya sudah terinstall. Jadi sangat simpel proses penginstalannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian driver dan fungsi dari driver itu sendiri. Jadi driver laptop adalah perangkat lunak software yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi seperti Windows dengan perangkat keras hardware yang ada di dalam maupun di luar laptop. Sistem operasi tidak bisa langsung berkomunikasi dengan hardware. Oleh karena itu dibutuhkan driver agar Windows dapat mengenali perangkat keras, memberi perintah ke perangkat, menerima respon dari perangkat. Tanpa driver, hardware tetap ada secara fisik, tetapi tidak bisa digunakan secara normal. Fungsi driver pada laptop itu ada 4. Yang pertama, menerjemahkan perintah sistem operasi. Kedua, mengaktifkan dan mengontrol perangkat keras. Ketiga, menjaga kinerja hardware tetap optimal. Dan keempat, menjaga error atau konflik antar perangkat. Cara mengecek driver kita bermasalah atau tidaknya itu sangat mudah. Tinggal klik aja Windows plus X,
kemudian pilih Device Manager. Nah, di sini kalau drivernya bermasalah, di sini biasanya akan timbul warna kuning. Nah, di sini kan tidak ada, berarti driver kita tidak bermasalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang driver. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan laptop yang baik dan benar dan bagaimana cara memecah partisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian partisi laptop dan bagaimana sih cara memecah partisi laptop itu sendiri. Jadi, pengertian partisi laptop adalah proses pembagian satu media penyimpanan hard disk atau SSD menjadi beberapa bagian terpisah yang masing-masing dikenali oleh sistem operasi sebagai drive sendiri, misalnya drive C, D, dan E. Jadi, cara memecahnya itu sangat gampang. Pertama di sini saya buka dulu Windows saya, terus uh, untuk memecahnya itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa langsung Windows X, yang kedua bisa juga Windows R, terus ketikkan disk mgmt msc kemudian OK. Nah, di sini di data C-nya tinggal kita klik aja, kemudian klik kanan, pilih sync volume. Ini karena kebetulan data C hanya ada data C, jadi saya pecah ke data D. Namun apabila teman-teman partisinya sudah ada data C dan data D, teman-teman bisa lanjut pecah ke data E, F, G, dan seterusnya sampai ke Z. Kemudian pilih sync aja. Nah, di sini sudah ada 15,6 GB. Tinggal klik kanan, pilih New Simple Volumes, kemudian Next, kemudian Next, kemudian di sini sudah terpilih ya E, tinggal Next aja, kemudian Next, Finish, selesai. Nah, New Volume E sudah ada, kemudian tinggal kita cek aja di folder. Nah, di sini partisi E-nya sudah ada, New Volume E. Jadi, artinya memecah partisi berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan laptop yang baik dan benar agar tidak cepat rusak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara merawat laptop yang kita gunakan agar awet dan tidak cepat rusak. Jadi, komputer atau laptop bisa bertahan lama asal dirawat dengan benar. Banyak kerusakan sebenarnya terjadi karena kebiasaan sepele yang sering diabaikan. Berikut tips-tips dari saya untuk menjaga komputer atau laptop kita agar tetap awet. Yang pertama tuh jaga kebersihan komputer. Debu adalah musuh utama komputer. Kenapa seperti itu? Ini sangat penting karena laptop yang berdebu akan membuat kerusakan pada hardware. Jadi bersihkan keyboard, layar, dan bodi komputer secara rutin. Gunakan kuas halus atau blower untuk sela-sela keyboard. Jangan makan dan minum di dekat komputer. Selanjutnya, gunakan komputer di tempat yang tepat. Lingkungan sangat berpengaruh pada umur komputer. Hindari tempat lembab dan panas. Jangan taruh laptop di atas kasur atau bantal. Gunakan meja yang rata dan keras. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Sirkulasi udara yang baik bikin komputer lebih awet. Selanjutnya, matikan komputer dengan benar. Jangan asal mematikan komputer. Gunakan menu shutdown. Jangan langsung cabut listrik. Hindari mematikan paksa kecuali darurat. Jangan sleep terlalu lama tanpa restart. Salah mematikan laptop bisa merusak hard disk dan sistem operasi. Kemudian selanjutnya jaga suhu komputer. Komputer yang sering panas akan cepat rusak. Pastikan kipas berfungsi normal. Gunakan cooling pads untuk laptop. Untuk aplikasi berat yang tidak dipakai, jangan jalankan game atau software berat terlalu lama tanpa jeda. Panas berlebihan bisa merusak prosesor dan motherboard. Kemudian selanjutnya rawat baterai laptop. Baterai juga perlu dirawat. Jangan biarkan baterai 0% terlalu sering.
Jangan selalu di tas 100% terus-menerus, nggak dicabut-cabut. Baterai yang dirawat bisa bertahan lebih lama. Kemudian selanjutnya lindungi dari virus dan malware. Virus bisa bikin komputer rusak dan lambat. Install antivirus terpercaya. Jangan asal download file atau aplikasi. Hindari klik link-link yang mencurigakan. Kemudian selanjutnya rawat software dan penyimpanan. Perangkat software sama pentingnya dengan hardware. Hapus file sampah dan aplikasi yang tidak kita pakai. Jangan biarkan penyimpanan penuh. Lakukan update driver dan sistem. Restart komputer secara berkala. Komputer jadi lebih cepat dan tidak mudah error. Jadi, merawat komputer itu tidak sulit. Yang penting konsisten dengan kebiasaan kecil seperti menjaga kebersihan suhu dan cara penggunaan yang benar. Komputer bisa awet bertahun-tahun tanpa masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari video saya dari awal dan akhir, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.